Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Ada beberapa unsur yang berperan dalam sebuah buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Untuk mendapatkan informasi dari jenis buku, kita harus bisa memahami unsur-unsur buku tersebut. Kira-kira apa saja ya? Yuk langsung kita cek bersama-sama. Unsur buku fiksi. 1. Sampul atau koper buku. Dalam sampul dan koper buku, kita akan mudah menemukan berbagai informasi mengenai isi buku, seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kita. Pada umumnya, kata-kata yang terdapat pada sampul buku fiksi lebih santai dan menggunakan gaya bahasa, bahkan bisa menggunakan bahasa tidak baku. Contohnya, bisa dilihat pada judul buku berikut ini. Daun yang jatuh, Dilan membenci angin, dan lain-lain. Unsur yang kedua, pokok bab buku. Dalam pokok bab buku terdapat informasi mengenai kata pengantar. Di dalam kata pengantar, biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Pada pokok bab buku fiksi, kata pengantar dan ucapan terima kasih tersebut biasanya dibuat singkat dengan penggunaan gaya bahasa. 3. Judul bab dan subbab. Dalam unsur ini, kita bisa melihat keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Oh ya, daftar isi tentu saja disusun secara urut. Ada yang mencantumkan halaman, ada juga yang tidak mencantumkan halamannya di daftar isi. Dengan adanya daftar isi, kita bisa jadi lebih mudah mendapatkan informasi mengenai isi buku. Unsur buku fiksi yang keempat adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Unsur ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Dari tema inilah bisa dijabarkan, sehingga isi cerita terstruktur dan tetap sesuai tema. Unsur buku fiksi yang kelima adalah penokohan atau perwatakan. Tokoh atau perwatakan adalah gambaran setiap individu di dalam cerita. Ada 3 karakter dalam tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis atau peran utama. Biasanya diperankan dengan sifat yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu peran yang biasanya menentang tokoh protagonis dengan peran yang jahat. Dan ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu protagonis. Unsur buku fiksi yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan, jadi bahasa yang digunakan juga harus indah dan menghibur. Jadi mengutamakan gaya bahasa. Misalnya, majas personifikasi, metabora, hiperbola, dan lain-lainnya. Misalnya, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Unsur buku fiksi yang ketujuh adalah penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada 3 jenis alur yang digunakan. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran.
Alur maju memiliki jalan cerita yang peristiwanya dimulai dari awal hingga akhir, jadi berurutan. Kemudian alur mundur adalah jalan cerita yang dimulai dari akhir ke awal. Jadi di alur mundur, penulis memulai cerita dengan konflik, sehingga alur cerita mundur untuk melihat masa lalu atau kilas balik untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pada alur campuran, penulis memulai ceritanya di tengah, sehingga ada kilas balik dan masa depan. Berikut beberapa unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur yang pertama adalah cover atau sampul buku. Pada sampul atau cover buku non-fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi. Kita akan menemukan informasi seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit. Ada juga yang menyertakan edisi bukunya. Pada sampul buku non-fiksi ini, kita akan menemukan judul buku yang umumnya menggunakan kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, Fikih Sunnah Wanita, Pergerakan Nasional Indonesia, buku mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Unsur yang kedua pada buku non-fiksi adalah pokok bab buku. Pada pokok bab buku non-fiksi, penulis akan menggunakan bahasa yang cenderung formal dan baku. Selain terdapat kata pengantar, beberapa karya tulis juga menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan karya tulis tersebut. Unsur yang ketiga, judul bab dan subbab. Unsur ini sama dengan buku fiksi, yaitu daftar isi yang disusun secara berurutan dan disertai halaman. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menemukan bagian yang akan kita cari informasinya. Unsur buku non-fiksi yang keempat adalah isi. Pada bagian isi terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Tentu saja, dalam buku non-fiksi, bagian isi akan dijelaskan secara rinci, jelas, bahasa yang baku, dan didukung oleh data-data penelitian atau riset. Bagian ini terlihat jelas berbeda antara buku fiksi dan non-fiksi. Unsur yang kelima buku non-fiksi yaitu cara menyajikan isi buku. Dalam unsur ini dapat kita lihat pada daftar pustaka atau referensi. Dengan daftar pustaka, kita bisa mengetahui dari mana saja penulis mendapatkan sumber referensi bagi karya tulisnya, sehingga kita bisa mencari tahu informasi yang lebih lanjut pada referensi tersebut. Unsur yang keenam, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah bahasa baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga menggunakan bahasa seperti pada tulisan ilmiah populer. Buku non-fiksi juga harus menggunakan bahasa denotatif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Tentu saja harus jelas. Tujuan buku non-fiksi itu yang utama sebagai pemberi informasi bagi pembacanya, juga sebagai motivasi dan inspirasi. Bahasa denotatif adalah bahasa yang bermakna sebenarnya. Sedangkan unsur buku non-fiksi yang ketujuh adalah sistematika penulisan. Buku yang kita baca, kalau sistematikanya teratur, tentu memudahkan kita dalam memahami maksud isi buku. Terlebih jika buku itu adalah buku non-fiksi, tulisannya harus sistematis atau tersusun. Setiap detail informasi termasuk penyajian data harus disajikan secara terstruktur dan berurutan agar pembaca dapat menemukan informasi dengan baik dan benar. Demikian beberapa unsur-unsur buku fiksi maupun buku non-fiksi. Semoga informasi ini dapat menambah
pengetahuan kita tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.